selamat datang di podcast Suara Hukum Untak Surabaya. Kembali lagi di ruang diskusi santai seputar dunia kampus, isu hukum, dan kepemimpinan. Saya Ratulia akan menemani kalian dalam episode hari ini yang sangat penting dan menyentuh banget nih, bisa dibilang panas dingin nih Sobat Hukum. Judulnya aja politik di atas hukum atau hukum di atas politik sih. Judulnya aja udah kayak madu gengsi ya nih Sobat Hukum, tapi serius. Ini penting banget buat kita bahas nih teman-teman. Nah Sobat Hukum, langsung aja kita masuk di topik pembahasan podcast kita ya. Bersama itu kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa nih, Mas Fahri. Halo Sobat Hukum. Mas Fahri apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya untuk hadir di episode kita. Iya, saya juga berterima kasih kepada teman-teman dari Suara Hukum Untak Surabaya sudah mengundang saya di podcast hari ini. Oh ya Mas, kalau boleh tahu nih kesibukannya apa sih? Kalau sekarang saya sibuk di profesi hukum, yaitu pengacara sama konsultan hukum, terkhusus di politik. Jadi karena waktu itu di Pilkada tahun 2024 kemarin itu sempat dipercayai menjadi tim hukum salah satu paslon di Kota Kediri. Sekarang lagi mau ada rencana lanjut di S2 atau saja sama? Jadi untuk rencana S2 sebenarnya ada, tapi kemungkinan ya tahun depan ya. Lanjutnya mau langsung di Untak atau? Ya mungkin kalau di Untak mungkin ada kemungkinan ya kan. Tapi ada kemungkinan juga lanjut di luar. Karena apa? Di Untak itu waktu S1 hukum kemarin kan sudah tahu nih dasar-dasarnya. Jadi saya ingin menjelajah di kampus-kampus lain, jadi mungkin ada perbedaan. Langsung aja nih Mas kita bahas ya. Aku mau nanya dulu dari yang paling dasar dulu nih ya. Sebenarnya hukum itu lahir dari politik gak sih Mas? Ya, kalau kita melihat ya, apalagi di Indonesia ini untuk hukum itu sebenarnya memang produk atau produk dari politik. Undang-undang dasar negara kita aja itu adalah produk politik. Jadi bolak-balik itu kan direvisi tuh. Jadi setiap zaman itu ada revisi. Nah itu kita lihat itu menjadi produk dari politik sendiri. Tapi faktanya di lapangan kayaknya yang lebih sering menang itu politik ya Mas dibanding suara dari. Nah belum tentu. Jadi kalau kita lihat beberapa kasus ya di belakangan ini itu banyak sekali hukum menang lawan politik. Tapi ada juga kalau kita lihat itu ada, kalau pandangan dari masyarakat ya, kita nggak tahu dari pandangan penegak hukum. Kalau kita lihat itu banyak juga politik yang menang. Jadi kayak kemarin beberapa kasus yang akhir-akhir ini ya nggak sampai 2 minggu ya, seminggu sebelumnya itu ada beberapa kasus yang memang viral. Jadi terkait politisasi hukum di Indonesia. Mas jujur nih ya, pernah nggak sih Mas sendiri merasa kecewa sebagai orang hukum hanya karena realita politik yang kayak main aturan sendiri gitu? Jadi untuk kecewa pasti ada, apalagi kita belajar di fakultas hukum Untak terutama, itu banyak kita belajar terkait hukum itu teori-teori, asas-asas ya kan banyak. Nah tapi nyatanya realitanya di Indonesia sendiri itu berbanding terbalik. Jadi berbanding terbalik, akhirnya kita melihat kalau teori just a teori, ya kan? Teori hanya teori, sedangkan di praktek di lapangan itu beda ternyata. Ya kayak gitu. Akhirnya kekecewaan saya, waduh percuma nih kita belajar selama 4 tahun, nyatanya realitanya itu kok berbeda. Oke. Mas, kalau boleh nih kita sebut satu kasus yang menurut Mas jadi contoh politik nih ya. Ini kira-kira yang pertama muncul di kepala Mas Fahri sendiri tuh kasus apa sih? Nah, kalau kita lihat yang viral ya, yang viral itu ada fenomena kayak pemberian amnesti abolisi oleh Bapak Presiden
Indonesia, yaitu Bapak Prabowo, itu amnesti abolisi terhadap Bapak Hasto Kristianto dan juga Thomas Lembong. Thomas Lembong diberikan abolisi, Hasto diberikan amnesti, ya kayak gitu. Nah, Mas Ahmad, sekarang kita bahas ke bagian yang agak sedikit pedes sedikit nih. Dan tadi kan kita udah bahas soal teorinya kan. Nah, sekarang kita bahas ke bagian realnya nih, tapi hanya contoh. Kayak kayak gimana sih politik bisa mengatur atau bahkan melumpuhkan hukum gitu. Jadi realitanya ya itu eh, kalau kita sebagai masyarakat, apalagi mahasiswa hukum, mungkin tidak melihat nyatanya itu ada nggak realita kalau terpampang nyata nih. Oh ini politik mengalahkan hukum. Oh tidak, tapi kita hanya berangan-angan. Kita berangan-angan bahwa kasus seperti Thomas Lembong, Bapak Hasto ini merupakan politisasi, ya kan? Kenapa saya bilang seperti itu? Dengan pemberiannya Presiden Indonesia, yaitu Presiden Bapak Prabowo, itu menyatakan ketika pemberian amnesti dan abolisi itu menyatakan bahwa Presiden tidak mempercayai hasil atau putusan dari penegak hukum. Kan seperti itu akhirnya kita lihat. Sehingga masyarakat jangan diancam atau masyarakat boleh saja menganggap bahwa Presiden aja tidak percaya dengan pengadilan. Presiden aja tidak percaya dengan penegak hukum. Akhirnya kan gitu. Berarti jangan salahkan masyarakat kalau Indonesia sekarang politik di atas dari hukum. Jadi jangan salahkan masyarakat. Ya, seperti itu. Tapi jujur nih Mas ya. Kadang rakyat biasa tuh suka ngerasa kalau hukumnya cuma buat orang kecil atau orang yang beruang aja. Benar gitu. Tidak benar ya. Jadi ada benar, ada tidak benarnya sebenarnya. Nah, benarnya adalah itu banyak kok kasus-kasus terkait pencurian kayu gelondongan ya kan oleh masyarakat kecil yang akhirnya dimenangkan oleh hakimnya karena hakim banyak melihat terkait walaupun ini perilakunya salah, tapi hakim itu mempunyai penilaian sendiri terkait kesosialan. Seperti itu. Apalagi kalau ngeliat pejabat yang jelas-jelas udah kena OTT nih. Sorry. Nggak lama bebas, terus nyalon lagi, itu bisa. Nah, kembali lagi, jadi ada empat macam pengampunan tadi ya. Ada amnesti, abolisi, grasi, sama rehabilitasi. Jadi yang pertama amnesti. Empat pengampunan ini itu ada di pasal 14 ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya kan? Nah, bedanya apa? Amnesti ini pengampunan yang diberikan kepada Pak Hasto dan 1.150 atau 60 tahanan lainnya, termasuk Bapak Hasto. Nah, amnesti ini itu adalah pengampunan dan menghapus seluruh putusan atau pidananya dari terdakwa. Sedangkan abolisi, ya kan, abolisi ini menghentikan proses, tetapi tidak menghapus dari tuntutan pidananya, ya kan. Jadi putusan terkait dia ini tersangka, dia ini bersalah atau tidak, itu tidak menghapus itu. Sedangkan yang ketiga itu grasi. Nah, grasi itu hampir mirip dengan amnesti. Ya kan, hampir mirip sama amnesti, tapi bedanya grasi ini itu ada putusan inkrah. Udah putusannya ini tetap udah. Ya kan. Itu sama diatur dengan pasal 14 itu ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 terkait grasi. Jadi grasi ini itu ada potongan ya kan, atau remisi, itu juga ada menghilangkan putusan secara menyeluruh.
Dan juga ada perpindahan dari misal ini ada terpidana mati menjadi hukuman penjara. Itu ada kalau di gerasi. Sedangkan yang keempat itu ada yang namanya rehabilitasi. Rehabilitasi ini memperbaiki nama baik. Jadi kayak gitu. Jadi pengembalian hak politiknya, hak sebagai warga negaranya itu dikembalikan, direhabilitasi. Nah, terus untuk pengajuannya di mana aja? Penasaran atau enggak? Nah, kalau amnesti itu pengajuannya itu presiden mengajukan ke DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Abolisi presiden mengajukan ke DPR sama. Gerasi itu eh, gerasi itu presiden rakyat ya terpidananya ini mengajukan ke MA, mungkin kalau salah ya, saya belum lihat itu. Rehabilitasi itu baru terpidananya mengajukan ke MA, tetap sama. Ya kayak gitu. Sehingga nanti teman-teman khususnya mahasiswa hukum, nah, jadi mungkin nanti lebih memahami terkait fenomena-fenomena yang lagi viral. Karena banyak sekali perkembangan hukum yang ada di Indonesia ini. Ini seperti itu, Mbak Kak Aul. Waduh, pembahasan aku bareng Mas Fahri untuk membahas ini udah dalam banget nih ya. Nah, Jangan bosan untuk dengerin kita ya Sobat Hukum. untuk diganti menteri-menterinya karena kayak gitu. Karena Bapak Prabowo sendiri sudah memberikan statement kalau Bapak Prabowo itu mengucapkan tidak apa-apa mengibarkan bendera One Piece, bendera apapun itu ya kan. Karena itu termasuk